Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasya Atagrenanda, NIM 1906411000030 dari kelas 5A. Untuk judul yang pertama yaitu data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Pada kelas kontrol terdapat 14 data dan pada kelas eksperimen terdapat 16 data. Asumsinya yaitu data berdistribusi normal. Parameter yang diuji yaitu rata-rata. H0-nya sama dengan tidak memiliki perbedaan rata-rata siswa sebelum dan sesudah penerapan penggunaan musik klasik pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. H1-nya terdapat perbedaan mengenai rata-rata yang diperoleh dari hasil belajar sebelum maupun sesudah penerapan musik klasik pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Taraf kepercayaannya yaitu 95%, sehingga memiliki taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Dengan menggunakan uji homogenitas, yaitu termasuk ke dalam homogen atau tidak homogen, dengan cara menguji F, yaitu dengan varian terbesar dibagi dengan varian terkecil, dengan uji variabel yang pertama yaitu pembilang dan variabel yang kedua yaitu penyebut. Langsung saja kita mencari varian dengan rumus sama dengan var dikali S buka kurung 4 sampai 6 tutup kurung enter. Kemudian varian yang kedua sama dengan var titik S buka kurung 6 sampai 8 tutup kurung enter. Untuk varian yang kedua lebih besar daripada varian pertama, sehingga varian dengan menggunakan uji sampel tersebut dengan kemudian menggunakan data analisis. Di sini kita menggunakan fit-test to sample for variance. Oke. Selanjutnya range yang varian 1 kita dari kontrol hingga ke data terakhir yaitu 6. Kemudian varian yang kedua dari eksperimen hingga data yang ke-16 yaitu 8. Untuk label kita centang, untuk alfanya sudah benar yaitu 0,5. Untuk output range kita pencet di sini saja. Kemudian kita tekan OK. Sebentar, ada kesalahan. Baik, seperti ini. Kita atur terlebih dahulu. Kemudian di sini pada kelas kontrol sebesar 5,2857. Pada kelas eksperimen yaitu 6,3125. Jadi lebih besar eksperimen daripada kelas eksperimen daripada kelas kontrol. Untuk variansi untuk kelas kontrol 3,1429 dan pada kelas eksperimen 5,1625 gitu. Dan pada kelas observasi yaitu sama, pada kontrolnya ada 14, pada kelas eksperimen terdapat 16. Untuk mengetahui data homogen atau tidak data homogen dapat menggunakan uji F, yaitu varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Langsung saja kita tulis F sama dengan 0,608751 lebih besar
daripada F critical one-till atau F tabel yang sebesar 0,39477. Apabila dari F lebih besar dari F tabel, maka H0 tidak diterima. Ini tadi sama dengan H0. H0 tidak diterima, jadi H0 tidak diterima. Jadi data ini merupakan data jadi data ini tidak termasuk data homogen. Selanjutnya untuk uji TI dependen, yaitu langsung saja kita mencari uji TI dependen, yaitu dengan menggunakan data terlebih dahulu, bukan membuka data analisis, dikarenakan di sini data termasuk data yang tidak homogen, maka kita menggunakan t-test to sample assuming unequal variance. Apabila data tersebut homogen, kita menggunakan yang equal. Kita pencet yang unequal terlebih dahulu, kemudian OK. Selanjutnya untuk variabel pertamanya kita pencet kontrol hingga data yang ke-14. Untuk variabel yang kedua, eksperimen, judul hingga data yang ke-16. Untuk hipotesisnya yaitu 0, dikarenakan data berdistribusi normal. Untuk labelnya kita centang, untuk alfanya sudah betul, yaitu 0,05. Sudah muncul. Untuk meannya pada kelas kontrol yaitu 5,28 sekian. Untuk pada kelas eksperimen 6,31 sekian. Untuk variansinya 3,14 sekian, dan untuk kelas eksperimen 5,16 sekian. Untuk observasinya sudah betul, pada kelas kontrol terdapat 14 data dan pada kelas eksperimen terdapat 16 data. Hipotesisnya yaitu 0 dikarenakan data ini merupakan data berdistribusi normal. Untuk mengetahui T-tabel uji T independen, kita menggunakan value tutil yaitu sebesar 0,17605. Kita tulis terlebih dahulu 0,17605 lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa yaitu 0,05. Kita tulis B sama dengan, dikarenakan P-nya lebih besar daripada alfa, maka H0 tidak diterima. Apabila P-nya lebih kecil daripada alfa, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata di antara kelas kontrol maupun
kelas eksperimen. Tuh. Selanjutnya yaitu pada set yang kedua. Untuk judulnya yaitu data hasil belajar guru mata pelajaran IPA di Bangkalan sebelum dan sesudah penerapan metode pelatihan kemampuan pedagogik. Pada pretest terdapat 15 data dan pada posttest juga terdapat 15 data. Kemudian asumsinya yaitu data berdistribusi normal, parameter yang diuji yaitu rata-rata, H0-nya tidak memiliki perbedaan rata-rata guru sebelum maupun sesudah penerapan pelatihan kemampuan pedagogik. Untuk H1-nya terdapat perbedaan rata-rata yang diperoleh dari hasil sebelum dan sesudah penerapan pelatihan kemampuan pedagogik. Pada taraf kepercayaannya yaitu 9,5%, sehingga memiliki taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Dengan menguji T berpasangan. Karena data ini berasal dari kelompok yang sama dan berpasangan. Selanjutnya yaitu mencari data analisis. Ini kita pencet prepare to sample formats. Kita oke. Untuk variabel yang pertama. Terus terlebih dahulu judul hingga data yang terakhir. Untuk variabel yang kedua yaitu judul hingga data yang terakhir. Untuk labelnya kita centang output ringnya di sini. Kita sudah datanya sudah muncul. Untuk meannya pada pretest yaitu sebesar 58,4, pada posttest 69,533 sekian. Untuk variansinya pada pretest 104,257 sekian, pada posttest 93,123 sekian. Untuk observasinya sama, terdapat 15 data pada pretest maupun posttest. Untuk hipotesisnya 0 dikarenakan data berdistribusi normal. Untuk mengetahui data ini H0-nya diterima atau H1-nya yang diterima, yaitu dapat dengan menggunakan p-value to tail, dikarenakan data ini merupakan data yang menguji dua arah. Dapat ditulis dengan P sama dengan 0,00167049 lebih kecil dibandingkan dengan alfa yang sebesar 0,05. Dikarenakan lebih kecil, p-value-nya lebih kecil, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima. Selain itu, untuk menguji dapat dengan menggunakan t-start dan t-hitung. T-startnya kita tulis saja t-start sama dengan minus 5,0823 481 lebih kecil dibandingkan di tabel. Lebih kecil di tabel yaitu tadi lebih kecil dengan T critical to tail. Tulis 2,9
144786688. Jadi, dikarenakan lebih kecil, maka H1-nya diterima dan H0-nya ditolak. Kesimpulannya di sini itu terdapat perbedaan rata-rata hasil dari sebelum maupun sesudah penerapan pelatihan kemampuan pedagogik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.